demokrasi gitu kan. Itu menurut saya lebih itu lebih demokratis lah pembahasan kita tuh ketika bisa diterima oleh semua atau dikonsumsi oleh semua kan gitu. Terlepas ada orang yang sepakat atau tidak itu kan ya soal opini ya, soal pemaknaan lah. ya. Jadi kan gini, mungkin kritik saya kepada aktivis-aktivis ini kadangkala itu terlalu terbawa arus, terlalu terbawa kepada arus sehingga tidak punya role model sendiri. Tidak punya role model dalam artian gini, pemerintah pusat ya selalu ditunggangi dengan politik. Ada nggak sih gerakan-gerakan yang memang dia itu murni dari mahasiswa sendiri, terlepas dari kebijakan publik yang ada? Ya sebenarnya begini ya, kalau saya melihat gerakan mahasiswa hari ini memang saya juga belum terlampau jauh lah ya, artinya mulai ada jarak dengan gerakan mahasiswa karena saya bukan mahasiswa lagi begitu kan. Tapi memang jiwa aktivis mahasiswa itu masih melekat betul di tubuh saya kan begitu. Nah tapi ketika pertanyaannya tadi, ada nggak sih gerakan mahasiswa itu yang natural, kontra birokrasi itu kan dan lain sebagainya, tanpa kemudian menjadi perhatian kepada kebijakan publik yang ada? Tentu ada saja Bu gitu. Tentu ada, karena memang begini, di zaman sekarang ini menurut saya karena kita sering dihadapkan pada aksi-aksi tunggangan, maka gerakan apapun itu sudut pandangnya selalu ditarik pada sudut pandang yang tadi, aksi tunggangan gitu kan. Padahal banyak gerakan mahasiswa yang tanpa tunggangan ya kan. Jadi menariknya begini, sekarang sudah banyak sekali perdebatan bahkan dipertontonkan kan, perdebatan antara gimana pandangan dari Bung Yayan ini terkait tadi ada mahasiswa non aktivis dengan yang aktivis sih. Mahasiswa kupu-kupu dengan yang mahasiswa yang berorganisasi. Ngapain sih sekarang itu kan, ngapain sih organisasi? Toh juga ujung-ujungnya adalah ekonomi gitu. Berapa banyak aktivis yang sukses gitu dengan penghasilan yang mencukupi lah ketika masa kuliah. Sekarang tuh kan lebih cenderung mahasiswa kan cenderung lebih ke arah entrepreneurship, cenderung lebih ke arah ya tadi branding self, yang branding self brandingnya itu lari kepada tadi apa ya media TikTok apa gitu yang digital yang kayak apa ya, kayak review makanan apa yang menghasilkan gitu, yang jelas-jelas menghasilkan, daripada ya aktivitas mahasiswa yang entah membulat di situ aja, ujung-ujungnya adalah pemerintah yang salah, kemudian apa yang harus dilakukan oleh pemerintah. Itu pandangannya seperti apa kalau misalnya seperti itu? Iya, kalau menurut saya begini Bu, terkait adanya pergeseran ya dalam gerakan mahasiswa ya, yang memang tadinya memang mungkin parlemen jalanan gitu kan, ya kan, atau ekstra parlementer lah bahasanya. Kalau yang sangat familiar dalam gerakan mahasiswa kan ekstra parlemen. Ya, memang banyak pergeseran yang itu memang ya yang itu memang dipengaruhi oleh zaman sendiri kan begitu. Artinya kan mahasiswa juga, gerakan mahasiswa juga harus mengikuti perkembangan zaman gitu kan. Man layatul zaman fatarokal zaman kan begitu. Siapa yang tidak mengikuti zaman harus tinggalkan zaman. Makanya harus senantiasa mengikuti zaman yang ada gitu kan. Nah karena bagi saya ya, saya sering ngomong ke teman-teman mahasiswa bahwa kita tuh nggak pernah punya keistimewaan untuk beradaptasi lebih lama dengan keadaan gitu ya kan.
Karena kalau kita belajar dari hewan sangat cepat beradaptasi dengan kehidupan dia gitu kan ya. Begitu dia lahir langsung bisa berjalan kaki dan sebagainya kan, evolusi gitu, iya kan. Nah, maka gerakan mahasiswa juga hari-hari ini nampaknya mulai ada pergeseran ke situ. Kayak misalkan sekarang semua OKP itu menggaungkan soal digitalisasi. Karena memang ya harus disadari bahwa gerakan aktivis mahasiswa ini sangat dinamis gitu kan. Sehingga dari ruang apapun kita bisa bergerak gitu. Contoh begini, contoh dari ruang-ruang podcast gitu kan ya. Terus kemudian yang dulu mungkin diskusinya harus ketemu, hari ini ada Zoom meeting gitu kan. Itu bisa dijadikan upaya-upaya sebagai kita mengikuti zaman, bahwa begitu kan. Nah, kalau persoalan tadi entrepreneurship dan perspektif mahasiswa hari ini, bahwa kenapa sih gitu kan, jadi harus antara influencer dengan aktivis. Sekarang itu kan mahasiswa gerakannya itu sudah dibagi dua. Ada yang memang otaknya adalah entrepreneur, ada juga yang otaknya aktivis, ya kan. Nah, terus dari kalangan entrepreneurship yang mereka basicnya dari influencer gitu, ngapain beraktivitas? Nah, sebagai menjadi aktivis gitu, ngapain? Atau juga ujung-ujungnya ya tadi demo, dan kemudian ketika demo terlalu bereforia lah dengan 1998. Ya, dengan 98. Bahwa gerakan-gerakan ini akan kita memperjelas arah bangsa. Padahal belum tentu juga. Ya. Tanggapannya terkait adanya hal-hal seperti itu gimana? Iya, bagi saya itu persepsi yang sangat pendek. Gitu kan. Artinya begini, Yuval Noah Harari juga kan pernah mengatakan dalam bukunya kan, untuk melihat dan menilik masa depan, ya manusia kadang-kadang juga harus menarik benang merah dari masa lalu juga, Bung. Ya kan. Artinya kenapa kemudian euforia 98 ini selalu ada di benak mahasiswa dan gerakan aktivis mahasiswa hari ini ya. Karena memang sejarahnya mengatakan seperti itu. Sejarah nggak pernah berkata secara secara terencana ya. Tapi kan sejarah selalu mengatakan bahwa ya kami ada itu karena memang kami bergerak dengan spontanitas begitu kan. Sejarah kan selalu mengatakan begitu. Ya, jadi kalau misalkan ada banyak ya hari ini yang seperti dikatakan Bung Abdul Mukoyim tadi kan, banyak memang persepsi ngapain sih gitu kan kita masuk organisasi mahasiswa ini itu. Tapi kan itu bagi saya ya itu persepsi yang sangat pendek gitu kan. Terus begini, kalau misalkan kita harus bersikeras mempertahankan bahwa mahasiswa itu harus menjadi aktivis ketika mahasiswa itu harus berorganisasi. Loh, orang perintah Nabi Muhammad aja begitu, Bos. Ya kan? Kalau kamu ingin menembus bulan, maka kamu harus bisulton kan? Ya kan? Artinya itu kan memang yang disampaikan Nabi Muhammad dalam Al-Qur'an juga tertulis begitu kan. Ya kan? La ta'khuduna illa bisulton. Nah, kalau berbicara mahasiswa yang berorganisasi itu ujung-ujungnya juga ekonomi, memang semua manusia kok ujung-ujungnya ekonomi kan gitu. Artinya kalau kita lebih menghakimi kepada teman-teman aktivis mahasiswa yang berorganisasi hari ini, yang notabene menjadi aktivis ya. Kalau teman-teman mahasiswa yang tidak sepakat ya sudah, nggak apa-apa. Ya kan, artinya tanamkan pemahaman itu pada otak kalian saja dan pada diri kalian saja. Tidak perlu kemudian kalian menjudge bahwa menjadi aktivis mahasiswa itu mau ngapain begitu kan. Nah, itu suatu yang bagi saya itu suatu penghakiman yang sangat tidak adil sekali gitu kan. Karena life is choice, hidup itu kan ya pilihan ya. Ketika kita sudah memilih menjadi manusia, maka ya kita menjadi manusia seutuhnya gitu kan. Dan sama pula ketika kita memilih menjadi aktivis mahasiswa,
ya silahkan gitu kan. Eh, Kamu berupaya menjadi aktivis mahasiswa dan output kamu menjadi aktivis mahasiswa itu apa, kan itu sebenarnya. Iya. Karena belum tentu juga orang yang tidak berorganisasi itu hidupnya akan lebih baik daripada aktivis mahasiswa, pun sebaliknya ya. Jadi aktivis mahasiswa juga nggak menjamin gitu jadi kan. ya berdasarkan atas choice. Iya kan, ya, semua berdasarkan atas pilihan ya semuanya. semuanya itu kan ada choice-nya juga. Kalau berbicara menarik tuh outputnya. Nah kalau mereka yang bergiat di entrepreneurship, outputnya adalah mereka akan menjadi influencer, kemudian pengusaha muda yang sukses. Ya. Nah, dari aktivis mahasiswa sendiri itu apa outputnya? Ya kan begini. Sebenarnya kemewahan menjadi aktivis mahasiswa adalah outputnya ke depan itu kita akan senantiasa bisa sadar bahwa di sekitar kita itu memang banyak problem kan begitu ya. Artinya menurut saya persoalan entrepreneurship dan sebagainya itu basic ya, basic orang lah, orang ada yang basicnya di mengajar misalkan menjadi guru gitu kan. Nah itu juga bagian daripada pilihan dan tidak melulu yang misalkan outputnya entrepreneurship menjadi pengusaha muda itu. Kalau misalnya kalian menjadi aktivis mahasiswa juga ya masih ada kemungkinan untuk menjadi aktivis untuk menjadi entrepreneurship dan CEO kan gitu. CEO. Karena banyak juga teman saya ternyata mereka menjadi aktivis mahasiswa tapi juga mereka pengusaha kok hari ini. Nah kan itu yang kadang kita bias. Cuman ketika begini, ketika perbandingannya teman saya punya teman itu dia sekarang menjadi pengusaha ya kan di bidang sablon dan sebagainya. Nah artinya kalau kita harus bandingkan dia dengan mahasiswa yang biasa ya, mahasiswa yang biasa dalam artian dianya juga memang punya usaha misalkan. Nah perbedaannya adalah secara kesadaran terhadap sosial masyarakat itu saya yakin lebih tajam aktivis mahasiswa karena begini, karena dia itu selalu dihadapkan pada fakta-fakta yang ada di lapangan gitu kan, ya kan? Termasuk sesuai dengan kebijakan publik atau kontra birokrasi kan. Nah karena teman saya juga begini, aktivis mahasiswa setidaknya ketika kemudian dia menjadi entrepreneur atau influencer, maka yang terlibat dalam aktivitas sehari-harinya di bidang entrepreneur itu juga memberdayakan masyarakat sekitar. Karena dia merasakan betul bahwa ketika berbicara di Indramayu ini misalkan kemiskinannya sangat tinggi gitu kan. Nah dia akan punya pikiran bahwa memberdayakan orang-orang yang tidak bekerja untuk bekerja, kan begitu Bung ya. Karena bagi saya beginilah, saya kan Bung Ako kan pernah ngobrol ke saya bahwa memang dalam dunia aktivis mahasiswa itu kita nggak bisa paksakan orang misalkan si A harus bisa orasi, si B juga harus bisa, kan begitu. Artinya si A senang membaca buku kiri, si B juga harus membaca, kan nggak bisa dipaksakan begitu sebenarnya. Karena ya tadi kalau Bung Karno pernah bilang kan ekasila, ekasila itu gotong royong. Nah kan prinsip gotong royong itu yang ada di benak aktivis mahasiswa. Jadi adanya aktivitas mahasiswa kemudian lahir organisasi aktivis itu kan menarik dari apa yang diobrolkan Bung Yayan itu menjaga agar tidak apatis. Iya, menjaga agar tidak apatis terhadap masyarakat, terhadap ya tadi sesuatu yang di sekitaran kita. Iya. Nah, jadi tidak hanya memikirkan diri sendiri tapi juga memikirkan orang lain. Tapi dalam tanda kutip nih banyak sekali aktivis-aktivis yang kadang lupa diri. Ya. Kadang-kadang lupa diri, dia terlalu memikirkan negara, katakanlah dia memikirkan negara. Ketika jadi mahasiswa dia terlalu memikirkan negara, memikirkan banyak orang, pacarnya saja ditinggal. Nggak ada waktu, sampai nggak ada waktu untuk keluarga, nggak ada waktu untuk pasangan, nggak ada waktu untuk teman. Semuanya
dilepaskan semuanya, dihabiskan untuk berorganisasi. Ya. Pandangan Abung itu seperti apa Ya, mengenai hal itu? Kalau menurut saya kan begini ya, memang dalam banyak situasi manusia itu dihadapkan pada konsekuensi ya. Orang itu harus konsekuen kan. Ketika berbicara misalkan menjadi aktif mahasiswa ternyata sampai pada tahapan dia juga kehilangan seorang perempuan yang dia cintai begitu. Itu kan soal asmara ya. Melankolisnya kan iya, seperti melankolisnya seperti itu. Tapi saya nggak pernah bisa menafsirkan cinta sedalam itu sebenarnya Bu ya. Tapi pada intinya begini. Ketika berbicara aktivis mahasiswa gitu kan ya, sampai dia lupa misalkan karena dia saking nikmatnya berproses dan lain sebagainya, sampai dia lupa bahwa keluarganya ditinggalkan apa dan lain sebagainya. Nah, menurut saya begini, menjadi manusia itu kan, saya dulu di pesantren selalu diajarkan begini, saya mendengar kata-kata mutiara bahwa halakam ru'un liman lam ya'rifudohu. Celakalah manusia ketika dia nggak tahu kadar dirinya segimana. Nah, maka saya melihat dari situ yang harus mengukur kadar diri kalian itu diri kalian sendiri gitu kan. Yang karena kan begini, celaka atau tidaknya misalkan aktivis mahasiswa dalam berproses gitu, itu kan tergantung dia mengukur, ya, dia mengukur dirinya sendiri gitu kan. Nah, kalau misalkan dia bisa mengukur dirinya sendiri, maka kemungkinan buruk yang akan terjadi pada dirinya itu bisa diminimalisir gitu kan. Nah, tapi kadang begini, bahwa mahasiswa sekarang tuh memandang aktivis mahasiswa itu terlalu subversif. Apa itu subversif? Jadi terlalu subversif tuh mereka memandang bahwa apa sih kalian tuh ngapain begini gitu kan. Terlalu repot lah ngurusin. Iya, terlalu repot, tinggal kuliah aja kemudian lulus apa itu nggak bisa apa begitu kan. Nah, kan persoalannya bukan begitu, persoalan choice lagi. Balik lagi ke choice. Iya, karena begini, orang tuh selalu punya pilihan untuk menjadi apa dan tidak menjadi apa kan begitu ya. Tapi ya lagi-lagi begitu, kalau misalkan kita di hadapan pada situasi kali ini kan yang kita dengar dan yang kita lihat semuanya opini gitu kan. Nah, persoalan dia tadi hadir perspektif bahwa ngapain harus menjadi aktif mahasiswa itu kan juga hadir daripada opini-opini orang juga awalnya gitu kan. Ya memang bisa jadi itu dilontarkan oleh kontra aktivis mahasiswa yang ingin melepaskan, melucuti ya agenda keaktivisan. Iya kan begitu, artinya sehingga hari ini kita mahasiswa hari ini kadang sulit memahami soal agent of change, agent of social control, agent of iron burn kan. Itu bagi saya itu sebuah kata-kata yang sangat familiar dalam kehidupan aktivis mahasiswa atau mahasiswa pada umumnya kan. Nah, tapi aktivis hari ini juga sama, harus berevolusi ya, menjadi gerakan yang relevan dengan keadaan zaman begitu, relevan dengan kebijakan publik dan karena bagi saya begini, mungkin Bung Apoy juga melihat dan menganalisa bahwa kegiatan aktivis mahasiswa hari ini kan mulai ada pergeseran misalkan, gitu kan, ya istilahnya kejumudan ya. Kalau kita pinjam dari istilah agama kan kejumudan dalam beraktivitas kan begitu. Nah, tapi memang ya setiap zaman itu kan mempunyai tantangan masing-masing ya. Tantangan mahasiswa hari ini ya tadi, semakin kalian tidak bisa punya opini yang kuat dan tidak punya dasar yang kuat, maka kalian akan tenggelam dengan opini orang lain kan begitu. Karena begini, mahasiswa hari ini itu kadang penerima isu. Iya. Bukan penghasil isu, tapi penerima isu. Mengikutin arus. Nah, bukan pembuat arus. Jadi itu enggak semua ya, tapi kadang-kadang kita melihat aktivis mahasiswa tuh hari ini begitu.
Nah, terus kemudian menarik begini, ada pertanyaan yang mungkin ini bisa dibagikan kepada mata dewa pendengar ini. Apa sih yang tadi kan Bung Yayan kan mengatakan bahwa sebagai aktivis mahasiswa selama berapa tahun? Ya kurang lebih selama kuliah, selama masa kuliah. Masa kuliah. Nah, apa sih mungkin di suatu waktu, di suatu momen Bung Yayan ini merasa, oh saya benar ini masuk aktivis mahasiswa. Iya. Nah, kapan dan bagaimana situasinya, kenapa sampai bisa, oh saya benar, atau ada di suatu waktu, oh saya salah masuk aktivitas mahasiswa. Jadi memang kadang begini ya, ya kebenaran kan ada pada diri kita masing-masing ya. Dan ketika saya mengatakan saya itu merasa di rel yang benar ketika saya bergabung dan menjadi salah satu aktivis, menjadi salah satu dari teman-teman aktivis mahasiswa, itu bagi saya suatu kemewahan saja, Bu, sebenarnya. Itu sangat mewah karena saya nggak pernah dipenuhi hasratnya ketika saya di bangku kuliah dan lain sebagainya. Itu nggak pernah dipenuhi hasrat terkait ya tadi. Hasrat negatif atau positif? Hasrat positif dong. Positif. Artinya hasrat ini kan berbicara hasrat bahwa saya tuh pengen tahu dari awal saya kuliah tuh saya tuh pengen tahu menjadi mahasiswa tuh apa sih bedanya sama siswa pelajar gitu kan. Nah, sekian berjalan perkuliahan, ternyata saya juga belum menemukan bahwa apa sih bedanya begitu kan. Ya, apa sih bedanya menjadi mahasiswa dan siswa sekolah SMA dan sebagainya. Nah, ternyata saya dipertemukan dengan salah satu organisasi mahasiswa yang memang bisa ya tadi, yang memang dia nge-trigger saya untuk ini loh, yang bahwa kalau kamu ingin tahu banyak hal, ya kamu harus bergabung di sini begitu kan. Ya adalah salah satu organisasi mahasiswanya harus bergabung ke sini karena memang apa yang nggak kamu dapatkan di bangku kuliah itu kamu dapatkan juga di sini nanti. Nah itu. Nah akhirnya saya bergabung lah karena yang tadi lagi-lagi sedari awal saya nggak pernah bisa memahami bagaimana sih menjadi mahasiswa. Ketika saya di dalam kelas saja begitu. Karena di dalam kelas kan begini, mungkin saya prodi pendidikan kan. Ya. Kan kita nggak dituntut untuk kritis ya. Ya memang kritis kan seharusnya kritis itu kan ada dari pikiran kita ya. Tapi kita nggak tahu untuk mengkritis itu gimana caranya gitu kan. Nah, terus kita nggak pernah bisa mempelajari kita nggak pernah bisa mengetahui pengetahuan yang lebih luas gitu kan, karena suntuk di kelas itu suntuk bagi saya, karena saya nggak bisa betul ya berpikir dengan ruangan yang sangat sempit begitu kan. Terus kemudian nggak nyaman begitu kan. Nah, itu sebenarnya awal yang membuat saya itu gitu. Dan di titik itu saya merasa benar. Iya, di titik itu saya merasa benar bahwa ya tadi ketika saya bergabung di salah satu organisasi mahasiswa gitu kan, dan menjadi bagian dari mereka, saya merasa benar karena saya juga mendapatkan manfaat dari apa yang kita diskusikan, apa yang kita hasilkan dari perkumpulan gitu. Dan titik di mana saya merasa salah itu ketika saya telat lulus, Bu. Itu saja sebenarnya. Telat lulus plus ya nilai juga berantakan kan, kuliah berantakan begitu. Itu saya juga ada di dua sisi itu sebenarnya. Ya kan? Kalau secara pemikiran, secara cara pandang, secara dialektis, memang beradanya saya di
organisasi mahasiswa dan menjadi aktif mahasiswa tuh saya lebih dialektis sekali. Jadi pertanyaan intinya adalah penting nggak jadi aktivis mahasiswa? Penting karena begini Bung, penting ya kan. Tadi kan ada negatif, ada positifnya kan. Nah, positifnya tadi kita belajar kita banyak hal, diskusi, kita ada gitu. Tapi kan dari negatifnya kan tadi telat lulus. Dan kemudian nilai berantakan kan begitu. Nah, tapi penting nggak? Iya, penting. Setelah lulus ini mengatakan bahwa kita beraktivitas itu menjadi aktivis mahasiswa. Oh, penting. Tetap penting. Iya, penting. Ini saya mengatakan bukan mengada-ada ya, tapi penting betul. Karena begini, setelah kita lulus ya, setelah kita lulus kalau misalkan teman-teman yang tidak merasakan dunia aktivis mahasiswa misalkan gitu, maka dia akan lebih banyak mungkin kejemudanya ya daripada kita gitu kan, menghadapi dunia dengan realitas fakta yang ada gitu kan, dihadapkan dengan problematika masyarakat yang ada gitu kan. Ketika kita menjadi alumni mahasiswa misalkan dulu kita pernah hapus dan sebagainya, dan kita nggak pernah bisa menyelesaikan persoalan di bawah, wah itu gawat Bu, dia yang bahaya itu kan? Karena begini, masyarakat itu ya secara cara pandangnya memandang bahwa kamu tuh pernah kuliah, kamu jadi mahasiswa, berarti kamu tuh belajar ilmu segalanya loh. Ya kan, siswa itu kan orang yang belajar ya, orang yang belajar ilmu, dan mahasiswa kan ada mahanya, orang yang belajar ilmu segalanya. Maka dari situ kan itu enggak menjadi aktivis mahasiswa. Karena begini, tapi catatannya juga satu, menjadi aktivis mahasiswanya jangan yang Rabu Kamis ya, tapi yang konsisten ya, itu. Nah, tapi mungkin satu PR-nya kuliah awal itu. Tapi begini, itu yang ada di titik di mana kuliah berantakan apa dan sebagainya, itu hanya saya. Teman-teman saya enggak. Teman-teman saya enggak. Ya, alhamdulillahnya. Ya, alhamdulillah cuma saya. Dan saya juga ini melihat teman-teman saya, oh iya, ternyata dia hebat, dia lebih hebat daripada saya. Dia aktif di gerakan, ya, terus kemudian juga dia bisa menyelesaikan kuliah dengan nilai yang memuaskan. Begitu kan. Nah, itu kan salah satu poin plus ya. Nah, karena tantangan seorang aktivis mahasiswa kan pasti dosen itu ketika tahu bahwa kamu masuk organisasi ya, kamu jadi aktivis mahasiswa, kamu pasti kuliahnya telat gitu. Itu kan klaim yang sangat melekat ya. Ya, kuliahnya telat, kemudian nanti pasti suka demo. Iya kan begitu ya. Tapi itu memang betul terjadi di diri saya. Tapi teman-teman saya enggak. Teman-teman saya itu dia lulus tepat waktu semua, gitu kan, dengan proses menjalani proses yang sangat baik. Ya, beda dengan saya mungkin ya, itu mah faktor M aja sebenarnya Bu. Faktor malas aja gitu kan. Oh siap ya. Itu jadi begitulah ya. Ada di titik benar pernah, di titik salah juga ya sering begitu kan. Ya namanya juga kita orang mengukur diri kita kan ya, pasti kan jangankan mengukur diri kita, mengukur orang lain, mengukur diri aja pasti salah kan. Terkait implementasinya mungkin kita kan tadi kan mengatakan bahwa aktivis mahasiswa itu penting. Apakah dapat diimplementasikan di tataran masyarakat, atau itu sesuatu yang bisa sebagai pengetahuan saja? Dua-duanya Bang. Dua-duanya. Jadi bisa diimplementasikan di masyarakat juga kan sebenarnya begini, menjadi aktivis mahasiswa itu kan kita di tahap yang dewasa ya. Dewasa itu kan bukan soal umur, bukan soal tua atau muda lah begitu, tapi dewasa kan soal menyelesaikan masalah, problem solving kan begitu. Nah, memang tanpa kita menjadi aktivis mahasiswa, kata problem solving itu pasti ada, gitu kan. Tapi untuk mengimplementasikan kita menyelesaikan masalah, itu kan belum tentu ada Bu. Kalau kitanya tidak menyelesaikan masalah. Nah, kan itu.
Nah, sebenarnya implementasinya adalah ya tadi ketika kita bisa mengakomodir, menangkap masalah-masalah di sekitar kita di masyarakat, itu bagian daripada implementasi lah ya gitu kan. Meskipun masih banyak implementasi yang lebih mendasar dan lebih berasa ya untuk masyarakat, tapi pada dasarnya ya tadi kita bagaimana caranya kita bisa menyelesaikan problem-problem yang ada di masyarakat kan begitu ya, baik dari kebijakan publiknya, baik dari misalkan budayanya, baik dari ekonominya kan gitu ya kan. Oke, menarik begini. Mungkin ada pertanyaan menarik ini dalam tataran mahasiswa gitu kan, apalagi aktivis itu selalu menggaungkan betul apa itu idealisme. Ya, karena apa itu idealisme, bagaimana itu diagungkan, bagaimana itu menjadi bahan bakar untuk dia bergerak terus. Itu kan faktor aslinya adalah idealisme. Jadi yang dipahami oleh Bung terkait idealisme itu apa sih? Idealisme itu kan abstraksi dari setiap permasalahan, tapi idealisme versi Anda, versi Bung itu seperti apa? Ya kalau idealisme versi saya mungkin saya ya nggak luput baca secara idealisme juga sih sebenarnya. Artinya idealisme itu kan ya hadirnya apa ya, idealisme kan ya ide, berangkat pikiran, dari ide ya, berangkat dari ide bahwa ya tadi memang idealisme itu kan perdebatan yang sangat panjang dulu ya antara Hegel dan Karl Marx begitu kan. Idealisme sehingga ada materialisme itu kan salah satu perdebatan. Itu kan soal cara pandang sebenarnya, soal cara pandang bahwa ketika menurut idealisme adalah ya tadi kita tuh harus bergerak tuh ya tadi menggunakan ide dulu, ide yang harus dicenderungkan pada ide gitu kan. Nah maka kalau kita mau bergerak idenya dulu apa gitu kan, itu yang saya pahami. Mungkin kalau misalnya teman-teman yang melihat ini ada yang lebih memahami idealisme yang jauh gitu kan, bisa di share lah begitu. Apa sih? Tadi kan kita mengatakan objektifnya ide adalah pandangan, adalah pikiran. Tapi untuk Bung Yayan itu idealismenya itu apa? Sehingga bisa menjadi seorang aktivis, sehingga berkecimpung dia aktivis, itu kan pasti mempunyai tujuan ide. Nah idenya nih apa? Ya kan ide saya kan mencanangkan ide sesuai dengan porsi saya, duduk saya di mana gitu ya. Tapi pada dasar dulu saya waktu di Badan Eksekutif Mahasiswa ya kan, yang saya pahami dengan idealisme saya adalah ya tadi gimana sih caranya kita nih kampusnya jauh dari kota gitu. Tapi gimana caranya kampus kita nih bisa setara juga dengan kampus-kampus yang di kota begitu kan. Nah itu berangkat daripada ide, dan ide itu nggak pernah saya gadaikan kemanapun. Artinya ide itu betul-betul kita capai karena begini kan, Bung Karno kan selalu ngomong bahwa ya ketika kita punya ide ya, dan ide kita besar ya, maka ya menuju ke sana tuh segala sesuatu ya alam semesta akan bahu-membahu untuk mewujudkannya kan begitu. Itu kan dari sisi ide, berarti ide sendiri itu cair. Cair dalam artian setiap orang pasti memiliki ide, dan kemudian ide ini tergantung posisinya di mana. Ketika dia menjadi kepala keluarga, misal ketika dia menjadi mahasiswa, ketika dia jadi mahasiswa, itu mahasiswa itu harusnya seperti apa, kemudian sebagai warga negara harusnya seperti apa, negara itu harusnya seperti apa, itu kan berbicara tentang ide. Berangkatnya dari ide. Makanya banyak aktivis mahasiswa ini yang sering kali turun ke jalan untuk demonstrasi untuk menyampaikan ide. Yang seharusnya itu seperti apa sih? Ini kan itu kan negara dalam tataran seharusnya, dalam tataran ide itu yang disuarakan oleh mahasiswa dan aktivis. Tapi begini, kadangkala apakah sudah memiliki rumusan-rumusan itu? Pada dasarnya mahasiswa sudah memiliki rumusan-rumusan tentang idealisme.
tadi idealisme negara, idealisme kampus yang tadinya adalah kampus yang pinggiran, kemudian bisa disetarakan, rumusannya seperti apa. Kemudian dari negara sendiri, negara, oke, kita lihat negara ini kebijakannya itu tidak pro pada rakyat, tapi punya nggak mahasiswa ini rumusan untuk solusi ya? Iya. Sebenarnya begini, sebenarnya mahasiswa juga kadang punya solusi ya terhadap apa yang dihadapi gitu kan, dengan segala idenya yang memang menurut saya ide mahasiswa itu ide yang sangat liar dianggap oleh pemerintah kan. Ketika mahasiswa punya ide kan gitu. Kayak misalkan contohnya begini, saya dulu ketika di cabang ya, saya pernah bicara soal, karena ini ada dari keresahan saya, ini ide saya sendiri sebenarnya, karena saya bidang eksternal, jadi saya berusaha mengajak teman-teman bahwa mari kita mengkaji perda hiburan malam. Artinya perda hiburan malam tuh solusinya seperti apa sih gitu kan, karena di perdanya kan nggak boleh bos, tapi pada faktanya buset pinggir jalan bos. Ya itu kan kontradiktif sekali menurut saya. Iya. Adanya perda itu kan. Jadi sesuatu yang dilarang tapi di depan mata. Iya, maka saya punya ide bahwa punya ide dan punya pikiran bahwa apa kita harus bolehkan saja. Nah, tapi dilegalkan. Iya, dilegalkan, tapi begini, tapi dengan catatan itu diawasi oleh pemerintah. Nah kan begitu. Nah itu kan solusi dari saya kan begitu. Nanti prosesnya seperti apa, ayo kita obrolkan bareng-bareng dengan pemangku kebijakan kan, dalam hal ini kan DPRD gitu kan. Nah itu sama juga, dulu senior saya pernah jadi undang-undang pokok agraria kan. Nah itu kan ada di tataran reformasi agraria ya, reforma agraria kan. Nah, tapi kan undang-undangnya sampai sekarang nggak bisa diketuk Bu. Sebenarnya idenya ada, solusinya ada, tapi kan lagi-lagi pada tataran politis kita nggak bisa Bu, sulit Bu. Kadang-kadang kala kan begini ya, kadang kala negara mau wujud apa ya, negara menampakkan mukanya, menampakkan marwahnya itu ketika segala sesuatu yang dilihat oleh mata itu adalah larangan, itu tidak ada. Iya kan negara seringkali berperilaku seperti itu. Nah, maka kalau bertanya sebenarnya mahasiswa ini punya rumusan enggak, atau ketika menggaungkan suatu isu misalkan mahasiswa punya solusi enggak? Punya dong, masa kita nggak punya solusi? Punya. Tapi kan untuk menuju solusi itu terwujud ya kita harus lewati dulu tahap pertamanya, hulunya. Ya kan, jangan kita bahas hilirnya dulu, hulunya dulu aja nggak beres-beres ini kan. Nah gitu, kayak teman-teman masih aktivis yang hari ini misalkan mengadvokasi teman-teman di RTA, itu kan punya solusinya, sampai kita bikin sketsa petanya untuk yang di apa, untuk yang ditambak di simbol kan. Nah sampai pada tahapan itu kan, itu menurut saya suatu yang luar biasa bagi saya gitu. Dan saya apresiasi betul teman-teman aktivis mahasiswa yang sampai hari ini konsisten dengan itu kan. Nah, tapi lagi-lagi kan pemerintah selalu merasa lebih tahu daripada kita Bu. Gitu. Ya karena memang benar ya. Kadang pemerintah merasa lebih tahu karena dia punya instrumen. Gitu kan. Beda dengan kita punya instrumen tapi kita nggak bisa mengeksekusi itu kan. Tapi kadang-kadang kala juga dia terlalu dianggap anak kecil untuk berbicara tentang hal-hal yang memang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Betul. Dari mahasiswanya sendiri. Tapi ini menariknya begini, ketika kita mempunyai ide, kemudian konsekuen dengan adanya ide itu, kemudian memunculkan gerakan, itu kan sesuatu yang menarik. Tapi di sisi lain, katakanlah kayak tadi aktivis menggaungkan tentang mempunyai ide ekonomi harus seperti ini, kemudian politiknya harus seperti ini, negara harus seperti ini. Tapi balik lagi, orang-orang yang patronasenya adalah aktivis, mungkin
di luar dari anak-anak yang teknik kayak tadi kan terkait pembangunan wall itu kan harus teknik melalui tekniknya juga. Jadi kan teknik sipil teknik gitu ya. sipil kan berarti kan ya tidak menuntut kemungkinan juga aktivis mahasiswa harus terbuka dengan kemudian menjadi penyambung antar unsur-unsur terkait kan. Jadi posisi mahasiswa ini menarik kan, menuju ke pertanyaan, posisi mahasiswa yang dia itu adalah aktivis itu di mana dalam tataran masyarakat, dalam tataran negara. Apakah dia di depan atau dia di belakang atau dia di samping atau dia di mana? Ya dia di tengah gitu kan. Iya, di tengah. Kan begini, dia tengah, tapi jangan terlalu kanan lah. Iya. Terlalu kanan benjol kan, jadi kiri aja. Iya, kiri. Jadi dia harus senantiasa di tengah, karena begini kan, pada situasinya kan kita juga harus bisa menyampaikan kabar dari penguasa kepada rakyat, dengan segala kebijakannya, dan kita juga harus menyampaikan suara rakyat kepada penguasa dengan segala problem kebijakannya kan, yang tidak pro rakyat. Pro rakyat. Kan katakanlah begini, sederhananya tuh, oke, ada mahasiswa yang dia aktivis, kemudian dia adalah anak hukum katakan. Kemudian dia berbicara tentang menaikkan SDM. Yang mana yang disoroti adalah menaikkan insentif dari guru honorer. Nah, itu kan bisa dibilang berseberangan ya. Dia dengan fun keilmuan. Dia hukum, tapi kemudian berbicara tentang pendidikan. Pun juga anak pendidikan, kemudian berbicara tentang tentang kesejahteraan masyarakat pesisir. Itu kalau secara fun keilmuan ya. Dari fun keilmuan. Nah, posisi untuk merajut itu semua itu ketika jadi aktivis mahasiswa itu seperti apa? Apakah harus ada diskusi-diskusi atau seperti apa? Iya, harus ada diskusi-diskusi juga kan. Kadang begini, kadang saya tahu satu hal, Bung Apoy nggak tahu, dan Bung Apoy tahu banyak hal, saya nggak tahu kan. Kan itu kan kita bisa tahu itu karena kita dikasih tahu kan, begitu kan Bung ya. Karena ya kalau misalkan kita tarik kata-kata filsafatnya kan, pengetahuan adalah ketidaktahuan gitu kan. Nah, maka ya saling ngasih tahu lah kan begitu. Nah, memang harus melalui diskusi-diskusi kan. Tapi begini Bung, itu spesialnya kita tuh di situ Bung sebenarnya. Spesial aktivis mahasiswa di situ. Kita nih mahasiswa pendidikan, tapi kita bicara soal kesejahteraan masyarakat pesisir. Nah, itu istimewanya kita tuh. Tapi kan di sisi lain itu juga kan butuh ruang, 2 butuh waktu, 3 butuh materi. Nah, untuk memecahkan satu isu saja. Dan berarti dari aktivis mahasiswa ini harus betul-betul memang punya idealisme yang sama. Punya bangunan fondasi yang sama untuk bergerak ke arah sana. Dan proses menyatukan itu kan nggak mudah, Bu. Kita melalui diskusi dulu, ya kan, bertukar pikiran, bertukar argumen, bertukar pandangan, bahkan kadang beradu argumen kan dalam satu hal kan begitu. Tapi ya keistimewaan kita tuh di situ gitu kan, karena misalkan anak yang notabene dia kuliah di fakultas, misalkan fakultas kelautan dan sebagainya, maritim, perikanan, dia padahal bisa bicara banyak hal tentang hal itu, tapi nggak bicara itu, gitu kan. Nah, tapi malah kita anak-anak pendidikan kadang kita meskipun tadinya nggak bisa berbicara banyak hal soal itu ya, tapi ternyata karena kita ingin bicara tentang itu, dan kita menuntut diri kita sendiri untuk bisa bicara itu, akhirnya kita memaksakan diri dan melalui belajar, melalui diskusi kan. Itu kan poin plusnya. Poin plusnya menjadi aktivis. Tapi dari sisi lain, untuk peraktivisan lah, untuk peraktivisan ini perlu banyak orang,
perlu banyak unsur yang terlibat. Jadi berarti aktivis ini menjadi hal yang wajib. Iya, jadi sebenarnya berbicara aktivitas itu kan memang kata yang umum ya. Iya. Kata yang umum bagi semua orang. Jadi setiap orang juga berhak untuk dikatakan sebagai aktivis dia. Berhak gitu kan. Nah, tapi cuma lebih familiar aja, melekat karena ada sebutan aktivis mahasiswa kan begitu. Sebenarnya menjadi mahasiswa ya memang melegitimasikan diri sebagai mahasiswa itu nggak mudah, Bu. Ya kan? Karena ya tadi, karena ya betul kata Bung Akoy, banyak sekali yang harus kita lakukan kan begitu. Iya. Salah satunya berarti ketika bergerak itu tuh memang betul membutuhkan banyak orang dan banyak pikiran. Iya betul. Betul. Iya, banyak unsur. Kita memerlukan ruang, kita memerlukan waktu kan begitu. Memerlukan materi juga. Tapi kan mahasiswa yang lain jarang yang merelakan waktunya untuk hal itu. Kan begitu. Tapi kan menarik tadi disebutkan, ya mungkin bisa pro atau kontra ya. Setiap mahasiswa juga setiap orang itu bisa dikatakan sebagai aktivis. Bisa, ya kan tadi tergantung peran sebenarnya kan begitu, tergantung perannya kan begitu. Kalau misalkan misalkan begini, menjadi mahasiswa yang kuliah masuk kelas terus pulang, kuliah masuk kelas ngobrol di kantin terus pulang gitu kan, tiktokan dan lain sebagainya ke sebelah, itu juga kan aktivitas mahasiswa ya. Iya. Itu kan aktivitas gitu kan. Oke. Tapi kan aktivis mahasiswa itu maknanya harus lebih dalam, bahwa dia itu selain kuliah dia juga berusaha untuk mempelajari problem-problem masyarakat yang ada begitu kan. Nah, karena dia orang yang punya privilege, ya, kemewahan, punya pendidikan kan begitu. Nah, kalau misalkan yang berpendidikan, yang terdidik saja tidak mau dan tidak ingin untuk turun ke bawah, artinya mengetahui problem, mengenal kebijakan publik dan lain sebagainya, mengetahui masyarakat, iya, bangsa ini harus hidup dari mana, Bu? Tapi menariknya gini, ya mungkin ini menjadi pertanyaan juga. Di media sosial saya pernah melihat lah. Di media sosial itu saya pernah melihat ada orang yang mempertanyakan ya peran dari perguruan tinggi terhadap negara, terhadap masyarakat. Iya. Pertama, itu perguruan tinggi sudah ada dan sudah banyak sebelum negara Indonesia ada. Kemudian ketika Indonesia ada, itu tambah banyak. Bahkan sekarang itu dimanapun sangat banyak sekali. Tapi perannya untuk masyarakat itu kan di mana? Ya. Yang salah itu jalannya dari idealismenya perguruan tinggi atau idealismenya masyarakat yang tidak nyatu, atau rumusannya yang salah memang terkait perimbangan antara masyarakat dengan perguruan tinggi. Kan begini ya, akhir-akhir ini perguruan tinggi sibuk dengan kehidupannya sendiri. Perguruan tinggi kan benda mati ya. Maka akhir-akhir ini perguruan tinggi merasakan ada gap dengan masyarakat. Ya, secara misalkan pemahaman dan sebagainya gitu kan. Yang di perguruan tinggi, yang kuliah merasa dia lebih tahu segalanya, paham, sehingga ketika berbicara dengan masyarakat merasa nggak nyambung kan gitu. Memang harus mahasiswanya, ya kan. Perguruan tinggi itu kontribusinya apa? Ya mahasiswanya seperti apa, dosen-dosennya aja seperti apa, kan begitu. Kalau suruh perguruan tingginya misalkan perguruan tinggi benda mati, kan begitu.
Nah, dalam hal ini ya yang sangat disayangkan tadi mahasiswa saja kadang nggak mau mengetahui problem di bawah kan begitu. Ya kan itu yang sulit. Kayak misalnya tadi KKN, ada yang KKN. Nah, itu kan itu juga apakah ada efek positifnya kepada masyarakat dengan adanya KKN itu atau KKN itu? Oke, ada positifnya, tapi positif yang lebih besar gitu. Harusnya seperti apa? Kayak mungkin kalau misalkan dari masyarakat satu atau dua itu pasti dapat. Minimal dapat uang kontrakan. Iya. Ya kan dari masyarakat manfaat KKN ya manfaatnya kan itu. Tapi untuk manfaat yang lebih besar. Ya sebenarnya manfaat yang lebih besar adalah bisa menyelesaikan problem paling tidak karena KKN itu kan napasnya pendek ya, Bu. Sebulan, misalnya 40 hari lah taruh. Ada yang KKN 3 bulan gitu kan. Nah, itu napasnya lebih panjang menurut saya. Sehingga banyak persoalan yang bisa diselesaikan paling tidak diredam sehingga kita bisa mengarahkan masyarakat misalkan yang konflik ke arah yang lebih positif kan gitu. Kayak misalkan KKN itu kan by tema ya. Sekarang tuh KKN kan ada temanya begitu kan. Enggak asal KKN terus yang penting kita bisa menyelesaikan problem masyarakat enggak. Tapi pada dasarnya KKN itu kan kuliah kerja nyata ya. Kuliah kerja nyata kita dihadapkan pada problem yang sangat nyata di masyarakat begitu. Contoh di desa Cidempet kan. Dan untuk mengembangkan itu kan lagi-lagi kalau Indramayu persoalannya kan soal kemiskinan ya. Soal kemiskinan. Nah, kadang-kadang KKN ini rel formalitas bagi mahasiswa untuk menyelesaikan tugas saja sebenarnya. Apa mungkin memang karena hal itu kemudian terjadi banyak sekali pengangguran di Indonesia? Karena memang dari mahasiswanya sendiri yang dia adalah sarjana yang terdidik tidak mau ikut campur dengan problematika. Padahal sarjana itu kemudian orang-orang terdidik itu rezekinya dari problem. Apapun sarjananya. Betul. Problem kebodohan lahir pendidikan. Problem konflik antar masyarakat muncul hukum. Problem ya tadi kemudahan muncul teknik mesin dan sebagainya. Iya kan problem etnis muncul budaya lain. Itu kan sebenarnya banyak ya. Itu ya memang betul Bung. Jadi artinya kadang-kadang mahasiswa kenapa bingung ketika lulus dan sebagainya. Ya kadang mati gaya sih karena mati gaya. Apa tuh mati gaya? Ya mati gaya itu karena kita dulu bergaya sebagai misalkan Parlente ya. Aktivis mahasiswa hahu begitu kan. Tapi beres menjadi mahasiswa kita bingung. Nah, itu kan suatu peristiwa yang mungkin dialami banyak aktivis mahasiswa bahkan mahasiswa pada umumnya kan. Ya bisa jadi itu menjadi momok terbesar istilahnya itu menjadi latar belakang kenapa banyak pengangguran juga. Karena ketika dia masih menjadi mahasiswa tidak mau atau apatis terhadap problem-problem yang ada. Iya, gimana kita bisa langsung dihadapkan tanpa kita punya pengalaman kan terhadap hal tersebut kan begitu. Karena kan pengalaman kan ya harta yang paling berharga ya bagi semua orang kan begitu. Tapi menariknya ketika ditarik kesimpulan munculnya pengangguran adalah tidak mampu mengejawantah, mampu menunggaling antara mahasiswa dengan masyarakat dengan problematika yang ada. Ya 4 tahun mungkin tidak cukup untuk mempelajari satu problematika saja di masyarakat. Memang nggak cukup, tapi paling tidak kan kita punya pengalaman ya kan, pengalaman. Kalau misalkan punya pengalaman dalam hal ya tadi kita berusaha terlibat, gimana caranya kan kita berusaha terlibat tanpa kita minta apapun dari orang itu kan. Berarti antitesanya adalah jika tidak ingin banyak pengangguran di Indonesia, maka perpanjang waktu kuliah. Bisa dikatakan seperti itu tidak? Ya apa ya? Ya enggak juga sih. Ya belum bisa dikatakan seperti itu juga sih ya sebenarnya. Tapi
lebih kepada ya tadi, lebih kepada kesadaran masing-masing aja sebenarnya gitu kan. Mahasiswa kan mencipta ya, create sesuatu apapun lah gitu kan ya, yang sekiranya dia itu membuat sesuatu yang langsung dampaknya bersinggungan dengan masyarakat kan. Jadi create gitu. Mahasiswa itu, seorang sarjana itu dituntut untuk create sesuatu, membentuk sesuatu. Nah, kemudian ketika dia di dalam masa tadi katakanlah kawat santri di mukanya sudah tidak mampu untuk meng-create sesuatu, maka terjadilah tadi banyaknya pengangguran karena produk mentah. Produk mentah karena kan nggak selesai memahami idealisme, Bu. Kan begitu. Meskipun begini, kita sering ngobrol persoalan idealisme, bahkan dosen-dosen juga kan ngomong mahasiswa itu idealismenya tinggi dan sebagainya, tapi luput dari pemahaman idealisme secara tuntas kan begitu. Nah, maka bagi saya orang-orang yang begitu itu orang yang kurang tuntas baca buku. Berarti setuju tidak kalau misalkan untuk mengentaskan kemiskinan itu, mengentaskan pengangguran dari sarjana saja itu harus memperpanjang masa kuliah? Ya sebenarnya mah setuju aja sih ya. Kalau memperpanjang masa kuliah, misalkan memperpanjang masa kuliah juga kan menunda pengangguran juga sebenarnya. Iya, menunda pengangguran. Iya kan begitu. Jadi kan di satu sisi aja ketika birokrasi yang mengatakan atau dari kampus yang mengatakan ya sudah kuliah saja, tidak usah dibatasi dengan ada yang 14 semester, adanya sekian semester harus lulus, ada yang drop out dan lain sebagainya. Di situ mahasiswa bebas untuk kita pulang pergi katakanlah 10 tahun misal kita melihat problematika, kemudian setelah melihat problematika kita kembali ke kampus mendiskusikan atau kampus sebagai laboratorium seperti ini apa namanya caranya seperti ini, rule-nya seperti ini, kemudian balik lagi mengentaskan itu kan nanti di lain sisi itu akan menjadi mata pencahariannya dan kemudian hilanglah penganggur, dia hilang dalam arti tidak berstatus sebagai pengangguran lagi. Ya kan begini Bung, sebenarnya alternatifnya adalah meskipun misalkan mahasiswa kita sebagai mahasiswa sudah selesai, tapi kan aktivitas kita sebagai mahasiswa itu nggak harus selesai juga sebenarnya. Artinya nggak harus selesai itu mendiskusikan sebuah problematika harus itu kan, tapi dengan apa ya, dengan cara yang lebih, misalkan dengan cara yang lebih elegan gitu kan, sebagaimana kita sebagai alumni mahasiswa misalkan begitu. Tetap jadi kalau yang hilang itu cukup status kita sebagai mahasiswa di salah satu kampus saja gitu. Tapi untuk aktivitas kita ya tadi, untuk aktivitas kontrol, aktivitas problem solving, aktivitas apa ya, iron stock apa itu, agent of change itu ada pada diri kita sampai hari ini kan begitu. Ini berarti alternatifnya ya dari kampus sendiri harus punya wadah juga seharusnya untuk ya tadi alumni yang memang berkebutuhan untuk ya menjadikan kampus sebagai laboratorium. Jadi ya ketika ada problem kampus mampu untuk menyiapkan sarana dan prasarannya untuk belajar lebih dalam. Nah tapi gini Bung ya, kampus saya tuh nggak pernah mendeklar dirinya sebagai laboratorium keilmuan. Iya betul. Iya, terus malah organisasi mahasiswanya selalu mengatakan bahwa ya dia itu laboratorium keilmuan. Nah maka dari poin itu kenapa saya lebih suka di organisasi mahasiswa daripada misalkan di kampus ya. Karena tadi ternyata laboratorium keilmuan yang saya dapatkan adalah di organisasi mahasiswa kan begitu. Karena begini, kita pernah nggak sih, saya juga hampir belum pernah di prodi saya sendiri ya, nggak tahu prodi yang lain, di prodi saya sendiri bahkan mungkin bisa terjadi di prodi yang lain, kita nggak pernah berusaha menyelesaikan problem-problem di bawah juga. Nggak pernah mendiskusikan itu
di kelas, tapi kan kita di sini itu di badan eksekutif. Iya. Badan eksekutif mahasiswa. Kayak salah satunya juga kan. Nah, kenapa harus sebenarnya laboratoriumnya itu badan eksekutifnya, bukan perguruan tingginya. Meskipun kita di dalam perguruan tinggi kan artinya begitu. Tapi perguruan tinggi kita secara keseluruhan nggak pernah mengatakan bahwa kita nih laboratorium keilmuan. Ya, tapi kan dari kampus yang perguruan tinggi itu punya tridharma perguruan tinggi. Ya. Nah, yang salah satunya kan penelitian, pendidikan, dan satunya itu pengabdian. Gagal juga memahami itu, Bung. Ya, artinya oke. Ya memang pemahamannya kan beda-beda ya soal tridharma perguruan tinggi ini. Tapi untuk memahami itu lebih dalam kan kita nggak pernah dipaksa memahami itu lebih dalam, karena kita nggak pernah di-trigger untuk memahami itu. Kadang-kadang yang aneh, Bung ya. Ente pernah nggak sih, sumpah saya dalam pengalaman hidup saya itu yang paling aneh ketika ada mahasiswa sudah semester 5 misalkan, saya tanya, kamu tahu nggak tridharma perguruan tinggi? Nggak tahu. Coba, jangankan untuk paham, tahu saja tidak. Kan berarti kurang mensosialisasikan. Kan repot, Bos. Jadi yang mau disalahkan siapa kalau begitu? Apakah panitia PKKMB? Ya kan? Apakah misalkan dosennya, rektornya? Kan siapa yang mau disalahkan? Kalau mahasiswa sudah nggak tahu tridharma perguruan tinggi, bahaya, Bos. Bahaya memang. Makanya harus karena begini. Di dalam kampus juga yang kita pelajari itu nggak dari hulu ke hilir, rumit, Bu. Ya kan? Itu jadi sulit. Ya, semuanya dipangkas jadi. Dipangkas. Yang penting kamu misalkan prodi pendidikan bahasa Indonesia, kamu yang penting bisa puisi dan sebagainya. Tapi luput bahwa yang dikasih tahu pertama tuh nih, kamu tuh mahasiswa itu identiknya ini begini. Meskipun ada ya materi-materi di PKKMB juga kan soal kepemimpinan, kemahasiswaan itu udah ada. Tapi kan persoalannya penyampaiannya itu seperti apa? Kan itu mampu merangsang enggak otak-otak mahasiswa baru kan itu. Nah, kan itu yang bahaya. Makanya harus jadi aktivis. Iya, makanya harus berorganisasi itu pentingnya. Ya kan? Karena begini, banyak hal yang kalian gak dapatkan di kelas, tapi kalian dapatkan di organisasi mahasiswa gitu kan. Nah, dan terhadap klaim aktivis organisasi mahasiswa itu hanya sesuatu yang kuno dan sebagainya, itu pemahaman kalian saja. Pemahaman saya nggak bicara gitu. Pemahaman teman-teman yang di organisasi nggak bicara gitu, Bos. Kan begitu. Tapi banyak juga yang kecewa jadi aktivis mahasiswa. Kenapa saya ikut-ikutan gitu? Iya, karena dianya ikut-ikutan aja sih. Nggak berbuat, Bro. Lah, kan soalnya itu sebenarnya, Mas. Terus gini, kalau ada orang yang misalkan saya aktivis mahasiswa ini, saya ikut-ikutan begini, demo ini dan sebagainya. Lah, kenapa kamu ikut-ikutan? Kan organisasi mahasiswa laboratorium keilmuan. Iya kan? Kan namanya laboratorium itu tempat kita eksperimen gak sih? Ya, ilmu apa yang kita bisa, terus pengetahuan apa yang kita tahu gitu kan, kita share ke teman-teman. Ketika kita nggak tahu, teman-teman share ke kita kan itu yang dibutuhkan tuh, sehingga kita bisa tahu hal yang nggak tahu tuh. Ya kan? Kalau misalnya dia nyesel saya ikut-ikutan dan sebagainya, loh, di dalam kamu hidup di organisasi pun kamu harus berdiri pada kaki kamu sendiri, Bos, tetap. Ya kan? Kalau itu kan problemnya, dia nggak bisa berdiri di kaki sendiri berarti. Karena bahasanya ikut-ikutan, ya ngaco. Ya nggak ikut beneran. Iya, nggak ikut beneran kan? Ya siapa suruh ikut-ikutan doang kan begitu. Iya, makanya itu saya selalu menekankan kepada ya tadi adik-adik tingkat saya kan begitu. Kalau kamu misalkan memilih jalur menjadi aktivis mahasiswa, masuk organisasi dan sebagainya, jadilah game changer, jadilah pembeda ketika kamu berbicara secara retorik gitu kan. Ketika
ngobrol sama teman-teman, menyelesaikan masalah di kelas, apalagi itu jadilah orang yang setidaknya kamu paling beda secara cara pandang, gitu kan. Karena karena kan sulit membedakannya antara bedanya aktivis mahasiswa sama mahasiswa biasa itu apa sih, gitu kan. Nah kan itu, Bu. Ya sama-sama beraktivitas. Iya, sama-sama beraktivitas sebenarnya, Mak. Intinya tuh itu. Oke. Itu. Ya memang begitulah ya seputar opini yang berkembang soal aktivis mahasiswa, bahwa masih relevan atau tidak sih sebenarnya berorganisasi hari ini. Ya sangat relevan, Bu. Kan begitu. Ya kan, buktinya begini, kita di kampus tuh belajar bernegara kan. Kampus itu kan miniatur negara. Ada badan eksekutif, ada badan legislatif, ada badan yudikatif kan. Tapi cenderung ini kok otoritaritas juga, otoritarian, otoritas itu juga diajarkan dari kampus juga. Oh iya, kalau kitanya ngikut aja ya, kalau kitanya nggak punya cara pandang sendiri ya terhadap penentuan suatu kebijakan di kampus misalkan. Ini katakanlah salah satu kampus dengan bendera mayoritasnya, katakanlah bendera A, maka semuanya diambil oleh mereka. Ya itu kan soal tataran politis sebenarnya. Masih kan otoritarian juga kan. Iya, diajarkan dari kampus. Diajarkan dari kampus. Oke. Tapi ya memang menarik sih ya. Itu suatu dinamika yang harus dialami bagi saya untuk semua mahasiswa ya, agar tahu menjadi otoriter itu seperti apa kan begitu. Ya, menjadi otoritarian itu seperti apa sih? Jangan sampai kita tahu kata otoritarian tapi kita juga nggak tahu. Tidak pernah mengalami. Nah, gitu. Kita paling tidak mengalami, tapi ya cukup di dinamika kampus saja gitu. Untuk dinamika yang lain misalkan pengen diterapkan, tapi kadang-kadang ilmu otoritarian itu berguna juga di banyak kesempatan, Bu. Bahkan ya sekecil apapun kesempatannya ya berguna juga kan gitu. Sudah ya.